Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngerekam. Uh, dari hasil kuis kemarin, kuis yang pengantar itu banyak sekali konsep-konsep yang agak menyimpang dan bahkan konsep yang betul-betul belum tahu konsep sama sekali. Saya tengok. Nah, jadi dari situ saya bisa tahu apa yang harus saya ajarkan ya, apa yang harus saya diskusikan dengan Anda semua. Oke, kita mulai dari jari-jari bumi kemarin. Nah, jari-jari bumi itu kan pada kutub. Ini R pada pol, R pada ekuator. Nah, R pada pol itu kan lebih kecil nih. R pada pol itu 6356 km. Ini R ekuator 6378, lebih kurang 22 km kayaknya ya. Ini 22 km nih. 22 km. Nah, lebih panjang R ekuator daripada R pol. Nah, kita tanya itu mengapa jari-jari pada kutub lebih pendek daripada jari-jari ekuator. Jawabannya ada beberapa yang menjawab karena bumi pada kutub itu agak pipih dan pada ekuator agak melonjong. Nah, itu kan sama aja dengan mengulang pertanyaan. Mengapa pipih di sini, mengapa lonjong di sini? Nah, jadi banyak yang pertanyaan dijawab dengan pertanyaan juga. Jadi mengapanya itu ya harus jawabannya harus mengapa ini bisa terjadi, ini pendek, ini panjang. Nah, jangan diulang lagi pertanyaannya. Dan jangan dijawab dengan mengulang pertanyaannya. Nah, jadi panjang. Ini kan ketika bumi ini berputar. Anda tahu kan bumi berputar itu. Nah, kita lihat ini dulu. Ini globe ini. Globe ini kan ini kayaknya miring nih. Nah, pernah saya tanya, kenapa miring? Oh iya, kenapa miring ya katanya. Nah, ini dia tidak menyadari ini. Ini miring ini kan kemiringan bumi. Nah, bumi itu berputar pada porosnya, ini poros putaran. Kemudian sumbu poros ini tidaklah tegak lurus terhadap sumbu edar. Nah, sumbu edar ini matahari, ini bumi. Nah, dia tidak tegak lurus terhadap sumbu edar nih. Tapi ini kan bumi mengelilingi matahari nih. Tapi berbentuk seperti ini. Ada kemiringan. Nah, tidak tegak lurus. Nah, ini berapa derajat? Ada cek lah sendiri berapa derajat. Oke, nah ini kemiringan ini sama dengan kemiringan yang ini, coba lihat nih. Nah, itu dia ya. Sebenarnya kalau Anda ingin tahu sebenarnya Anda bisa cek langsung di globe yang Anda punya. Nah, kemudian ketika ini berputar, ini kan berputar nih. Nah, ini putarannya dari sana ke sana ya. Nah, jadi kalau ini kira-kira putarannya begini. Karena ini berputar, jadi ini material-material ini akan mengalami gaya. Ini kan material bumi ini walaupun walaupun secara mikroskopik itu kita lihat misalnya terdiri batu dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya mereka itu kalau ditinjau dari secara keseluruhan, mereka tuh bertindak sebagai medium yang elastik. Nah, jadi mereka itu agak elastik gitu. Jadi tidak begitu, istilahnya tidak kaku 100% kalau ditinjau secara keseluruhan. Nah, dengan adanya putaran ini, nah, partikel-partikel bumi, material-material bumi itu, coba kalau Anda melingkung di tikungan ya, di tikungan jalan, Anda naik motor. Ini kan ketika di kelokan ini Anda kan merasa terlempar ke sana nih, yang dinamakan dengan gaya sentrifugal.
tuh. Nah, jadi material-material ini mengalami gaya sentrifugal. Jadi dia akan terlempar keluar. Bukan terlempar, kalau ini terlempar bahasa untuk motor tadi. Kalau ini dia akan mengalami gaya ke sana. Dibandingkan yang ini kecil, ini malah tidak ada gaya. Nah, ini besar gaya sentrifugalnya. Nanti saya tanya kenapa ini besar gaya sentrifugalnya, saya tanya nanti. Saya tidak akan jelaskan 100% di sini. Saya hanya jelaskan konsepnya. Anda sebagai mahasiswa harus berpikir ketika ada sesuatu, Anda harus pikirkan kenapanya secara konsep. Nah, ketika ini besar, makanya ini akan mengembang ya. Ini kan ekuator ini. Ini akan mengembang. Nah, jadi kalau seandainya putaran bumi itu di sini porosnya, ini porosnya misalnya. Nah, itu yang mengembang tuh yang ini. Misal. Nah, ini yang mengembang. Kalau seandainya di sini porosnya, yang mengembang yang ini berarti. Nah, karena dia mengalami di ekuator itu gaya sentrifugalnya lebih besar daripada di titik-titik lain. Kalau di ekuator, di North Pole itu betul-betul, ataupun South Pole, betul-betul gaya sentrifugalnya itu betul-betul nggak ada. Oke, itu ya. Nah, jadi dengan demikian, jadi apakah jari-jari ini nanti akan bertambah? Iya, tetap bertambah semakin lama, tapi hitungannya bukan hitungan tahun, hitungannya adalah jutaan tahun. Ya, jutaan tahun hitungannya. Oke, itu sudah terjawab. Nah, persoalan bumi ini banyak sekali nih. Yang pertanyaan-pertanyaan anak SD, anak SMP tentang mengapa itu banyak sekali. Misalnya nih, pertanyaan anak SD, Bu, matahari itu kan terbit di timur katanya. Ini saya pernah dengar anak SMP yang nanya, bukan anak SD. Terbit di timur. Tapi kok enggak pas letaknya, Bu, katanya. Kok enggak timur barat, kok enggak begitu katanya. Kok istilahnya dulu di pohon itu tumbuh terbitnya, sekarang miring dari pohon. Malahan besok kapan-kapan jauh dari pohon. Nah, kapan-kapan jauh lagi dari pohon ke sana. Nah, banyak. Nah, itu kan juga ada dulu kan kita mengatakan bahwa arah kiblat itu adalah arah ke barat. Arah ke barat kalau secara umum iya. Nah, ketika kita tidak tahu arah ke baratnya itu berapa derajat dari ekuator, ataupun berapa derajat berapa derajat dari barat, sumbu barat ataupun utara. Nah, itu no problem ke arah barat. Tapi kalau seandainya Anda sholat 100% ke arah barat, ini Sumatera, baratnya berarti kan ini nih. Nah, Anda ternyata sholatnya kiblatnya ke arah Kenya nih. Kenya, bukan ke Mekah di sini. Nah, jadi coba lihat nih. Jadi dari barat itu ada beberapa derajat. Nah, ini utara, ini selatan ke barat. Nah, ada beberapa derajat. Ini nggak nampak. Ini kalau di bawah saya letak nampak nggak? Oh ya, nampak. Tidak perlu saya angkat. Nah, ini Mekah, ini dia kiblat kita nih. Jadi kalau ini adalah 360, nah ini kita bisa hitung nih 270 tambah sekitar nggak sampai 30 derajat nih tambahnya. Dari 270, ini kan 270 barat. Nah, jadi untuk Sumatera, Pekanbaru terutama, nah kita bisa tahu nih berapa derajat dari kalau kompas kan 360 derajat. Nah, pada derajat berapa arah sholat itu? Nah, Anda bisa cek. Oke, itu ya. Nah, mengenai terbit matahari tadi, seperti yang saya bilang, ini matahari, ini bumi, ini kan beredar nih. Ini
ini sumbu datarnya ya, sumbu datarnya. Sorry, bidang edar. Nah, jadi kalau kita lihat dia ngeliling sana belakang sana, ke depan sini, belakang sana, ke depan sini, belakang sana, kan gitu revolusinya. Nah, ini sumbu rotasi bumi yang miring tadi ya. Nah, ceklah berapa miringnya. Nah, ini kalau saya buat, nah kira-kira gini, ini di belakang nih. Nah, ini di depan. Ya. Nah, itu ya. Nah, ini kira-kira tanggal 21 Desember. Kira-kira ya. Jadi persisnya kita cek lah. Ini kira-kira 21 Juni. Ini kira-kira 21 Maret. Ini kira-kira 21 September. Nah, cek sendiri tanggal persisnya berapa. Nah, apa namanya? Ini kapan ini? 21 Desember ini ketika apa itu? Nah, 21 Desember itu jadi posisinya persis seperti ini. Maret gini, Juni gini. Jadi bukan begini nih, dia bumi mengelilingi matahari itu pernah saya tanya ke mahasiswa. Gini katanya, mengelilingi ini matahari sini ya, matahari. Gini katanya. Nah, kalau gini ini enggak adil ini, karena fokus sinar matahari di 23,5 derajat di sini aja. Berarti di sini akan malam seumur hidup nih. Malam selama-lamanya. Karena apa? Karena sinar matahari pada saat 21 Desember ini akan fokus di titik ini, di garis ini. 23,5 derajat lintang selatan di sini. Nah, ketika Maret fokus di ekuator 21 Maret. Ketika Juni fokusnya di sini 23,5 derajat lintang utara. Nah, jadi sangat adil ini. Ketika di sini fokus di sini, artinya cahaya matahari maksimum di sini. Di sini akan ada ini garis mana dia? Ini yang atas ini yang atas. Anda cek sendiri garis apa namanya. Nah, ini ketika di sini ini malam ini. Jadi mulai dari sekitar bulan-bulan Oktober, akhir Oktober ini kutub utara ini sudah malam ini. Kayak ini seperti senja. Ini betul-betul full malam. Jadi sekitar 4 bulan itu betul-betul gelap. 4 bulan gelap di sini. Gelap. Jadi matahari itu kalau kita lihat, kalau di Indonesia kan lewatnya di atas kita. Kalau di sana itu lewatnya di sana aja. Kayak gini aja. Nah, kalau bulan-bulan ini malam pada tanggal 21 Desember dan sekitarnya ini nggak pernah lihat matahari. Jadi makanya malam sekitar 4 bulan. Ini siang sekitar 4 bulan Juni. Nah, ini ya kayak subuh. Ini kayak maghrib. Nah, seperti itu. Jadi itu sebabnya di kutub utara, kutub selatan itu es memungkinkan untuk suhu dingin karena pancaran sinar matahari tidak maksimum di situ. Nah, oke. Nah, ini implikasinya banyak ini nih. Jadi ada yang ada pertanyaan dulu dari anak SMP juga. Apa penyebab dari musim dingin di belahan bumi utara misalnya? Ini belahan bumi utara dari 23,5 lintang utara, 23,5 derajat lintang utara ini kita namakan belahan bumi utara. Ini belahan bumi selatan, ini ekuator kita bilang. Jadi 23,5 lintang atas itu dengan 23 lintang bawah ini di mana zona matahari pernah mengalami zenit namanya ya. Nah, zenit kita cerita itu nanti.
Oke, ini enaknya di kelas nih ceritanya. Jadi kita ada interaksi. Sampai mana tadi? Nah, sampai cahaya matahari. Nah, pada saat 21 Desember itu matahari fokus di sini. Di sini matahari akan berkurang, jadi makanya musim dingin di sini. Ada pernah saya dengar pertanyaan, kenapa, apa yang mempengaruhi musim dingin musim panas? Nah, itu ada di buku itu saya pernah baca. Jawabannya adalah di buku itu saya tengok pengaruh dari edar matahari, revolusi dan pengaruh dari rotasi gitu. Aduh, itu nggak betul-betul, kurang pas tuh jawabannya. Nah, jadi satu-satunya penyebab musim panas dan musim dingin itu, ya. Nah, ini kan fokusnya di sini nih kalau Desember. Jadi di sini musim panas, musim dingin, di sini musim panas. Walaupun musim panas di sini sebenarnya ya tetap di bawah 20 derajat juga sebenarnya. Nah, jadi pengaruhnya, yang penyebab itu tuh adalah kemiringan. Yang paling mempengaruhi musim panas musim dingin itu kemiringan sumbu poros bumi ini. Nah, karena apa? Karena kalau seandainya begini tidak miring, walaupun dia beredar gini, ini nggak pengaruh ini. Ini fokusnya di sini terus matahari. Nggak akan ada perbedaan musim di sini. Ini musimnya tetap aja di sini, musimnya tetap aja terus. Nah, jadi kemiringan itu yang paling utama menyebabkan adanya perubahan musim. Udah berapa menit? 17 menit. Oke, itu kira-kira penjelasan tentang musim. Nah, tentang zenit itu lagi. Tentang zenit. Zenit itu adalah posisi matahari betul-betul di atas pengamat ya. Jadi ini pengamat. Nah, ini betul-betul di atasnya, jadi tidak ada bayangan ke kiri, ke kanan, ke kiri atau ke sini, tidak ada bayangan. Bayangan itu persis di bawahnya. Jadi kalau ini kita, nah ini matahari, bayangan itu persis di bawah ini. Nah, itu namanya zenit. Nah, kapan nih matahari zenit di sebuah kota misalnya? Nah, kalau seandainya posisi kita di ekuator, betul-betul ekuator. Kalau di Riau ini kan ekuator itu dilipat kain gitu. Kota lipat kain itu betul-betul persis di atas ekuator. Nah, jadi dilipat kain itu ada 2 kali zenit itu. Kapan? 21 Maret, ini tanggalnya Anda cek persisnya ya. Nah, cek persis tanggalnya. 21 Maret itu ekuator di ekuator zenit. 21 Maret di ekuator ada mataharinya akan zenit nih. Ini kan ekuatornya. Kemudian kapan lagi di ekuator? 21 September juga zenit. Jadi matahari zenit di ekuator itu ada 2 kali, 21. Ini 21 Maret dengan 21 September itu betul-betul zenit ya. Nah, kalau di 23,5 lintang utara. Nah, di 23,5 lintang utara ini zenitnya kapan? Pada 21 Juni. Coba lihat. Ini ekuator. Ini 23,5 tadi nih. Nah, jadi matahari betul-betul fokusnya di sini. Jadi kalau ini berputar, ini kan ini. Nah, ini cahaya matahari ya. Ini fokus cahaya matahari nih. Nah, ini 23,5. Nah, jadi zenit ini tangan saya tengok ya, kan sama dengan jari saya, sorry. Zenit inilah. Zenit. Nah, pada waktu 21 Maret ini matahari fokusnya di sini zenit. Ini zenit terus nih. Nah, zenit. Nah, Desember ini dia zenit. Nah, oke. Itu ya.
Nah sekarang pertanyaannya lain lagi nih. Pertanyaannya kapan zenit di Mekah misalnya. Mekah. Ini kan orang ngukur. Anda kan sering dulu lihat di media sosial. Coba cek pada tanggal sekian jam sekian, cek arah kiblat Anda gitu. Artinya apa? Artinya matahari saat itu, saat jam dan waktu tanggal yang dikasih tahu itu, ini matahari, ini Ka'bah, itu betul-betul zenit di atasnya. Jadi dimanapun kita berada di sebelahan bumi ini misalnya, ini dapat sinar matahari, ini arah bayangan jatuh. Nah berarti arah kiblat kita adalah ini arah bayangan jatuh. Arah kiblat adalah berlawan arah dari arah bayangan jatuh tadi. Kalau kita di sini, ini arah bayangan jatuh. Nah berarti ke sana. Di sini, kalau di sini kita misalnya, ini kita maksud saya ini bukan beberapa meter dari Ka'bah ya. Ini misalnya di Indonesia, ini misalnya di mana nih? Di Amerika atau mana? Kita lihat nih persis negaranya. Nah ini misalnya di Aljazair ataupun di Maroko misalnya di sebelah sini. Nah ini misalnya di di Afrika. Bayangan jatuh kan ke sini nih. Ini matahari bayangan jatuh ke sini. Nah, berarti arah kita sana. Nah ini betul-betul persis zenitnya matahari di atas Mekah. Pada tanggal berapa? Nah, Anda bisa cek sebenarnya tanpa Anda cek, Anda bisa prediksi. Kita bisa prediksi itu hitungannya. Kalau hitungan kasarnya kan ini nih. Ini 21 Maret, zenit di ekuator. 21 Juni, zenit di belahan bumi, ini ekuatornya ya. Belahan bumi utara di 23 setengah. Nah berarti dari sini ke sini ini berapa hari ini? Anda cek berapa hari? Anda cek berapa perbedaan apanya? Derajatnya. Ini kan 0 derajat ekuator. Ini 21. Nah, Anda bisa prediksi. Ketika kita tahu, ini prediksi kasarnya ya, prediksi kasar. Tentunya bukan seperti itu untuk yang detailnya. Untuk detailnya Anda bisa cek juga. Saya nggak akan pernah ngasih tahu yang detail, nggak akan pernah. Jadi ketika saya kuliah saya selalu membuat sesuatu yang tidak detail sehingga mahasiswa kalau betul-betul ingin mendapatkan ilmu dia akan cari yang detail itu seperti apa. Dia cari di jurnal, dia cari. Nah, apa namanya? Jadi ketika di sini 21 Maret dia di ekuator, 21 Juni dia di lintang utara, 23,5 derajat lintang utara. Nah berarti selama rentang hari sekian ini dengan sekian derajat Anda bisa prediksi. Nah jadi pada longitude, latitude misalnya pada latitude Mekah ini latitudenya berapa misalnya? Misalnya latitudenya Anda bisa cek kota Mekah latitudenya berapa. Nah Anda bisa cek nanti ya. Nah Anda bisa prediksi kapan. Yang pasti kalau dia itu anggap saja latitude Mekah itu sekitar 15 derajat. Nah yang berarti lintang utara ya, lintang utara. Nah berarti dia kan pasti di posisi ini nih, antara 21 Maret dengan 21 Juni. Itu ketika dia naik nih, Kalau ketika turun posisi ini, jadi ada dua posisi dia. Nah, naik turun maksud saya gini. Ini 21 Maret zenitnya di sini nih. 21 Juni kan di sini nih zenitnya. Nah, ini maksud saya naik tuh posisi zenit matahari naik nih ke ke 23,5 lintang utara. Posisi yang turun tadi itu dari sini turun lagi ke bawah. Ini di sini posisi turunnya kalau di Mekah tadi. Oke? Sudah berapa menit ya? 25 menit. Nah, kira-kira ada pertanyaan sampai di situ dulu. Anda bisa simak dulu video ini, nanti ditanya dulu, dilihat-lihat bagaimana ya. Kalau nggak ngerti bisa ditanya. Nah, ini nanti akan ada tugas biar Anda
bisa menyayangi bumi. Nanti saya kasih tugas yang betul-betul Anda explore bumi ini. Ya, permukaannya dulu, kita cerita permukaan buminya dulu. Anda betul-betul explore nanti. Nah, jadi saya kasih tugas yang berhubungan dengan exploring the earth. You are going to somewhere only using the software, no need to stay at the home. Okay. Itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.